Halo, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara mempersiapkan kuesioner untuk sistem entry data di aplikasi CS Pro. Pada video sebelumnya aku sudah bagikan juga perkenalan singkat dari CS Pro dan juga bagaimana cara installnya. Silahkan teman-teman saksikan di video sebelumnya. Sebelum aku jelaskan lebih lanjut tentang topik ini, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ya, langsung saja kita coba lihat contoh kuesioner yang sudah aku sediakan di sini. Kalian bisa menyesuaikan dengan kuesioner yang kalian miliki setelah nanti dapat video ini. Ya, di video ini aku akan menggunakan contoh survei komunitas dan fasilitas pendidikan. Jadi ini nantinya teman-teman akan kita coba membuat beberapa poin yang penting sebelum kita masukkan ke dalam sistem entry data CS Pro. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengenalan akan kuesioner. Kalau teman-teman adalah orang yang membuat kuesionernya, tentu tidak perlu bersusah payah lagi dalam mencari tahu apa sih tujuan kuesioner ini seperti itu. Tetapi kalau kita adalah analisis datanya, kita yang manajemen data tentunya perlu pengenalan kuesioner agar kuesioner ini nantinya bisa kita ketahui apa-apa saja yang mungkin secara umum perlu kita catat atau perlu kita tandai. Nah, sekilas kita lihat bahwa kuesioner ini adalah kuesioner yang sederhana sampai ke bawah. Ya, jadi ya saya rasa kalau teman-teman sudah sering berkenalan ataupun bekerja menggunakan kuesioner penelitian sudah tidak asing lagi dengan kuesioner tipe seperti ini. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui ketika sudah perkenalan dengan kuesioner ini, yang kedua adalah membuat kode pembagian berdasarkan bab ataupun berdasarkan topik dalam kuesioner. Nah, di sini sebenarnya kalau secara langsung aku sudah buatkan yang berwarna orange ini. Untuk bagian A misalnya adalah identitas pewawancara, bagian B adalah profil sekolah, kemudian bagian C identitas kepala sekolah, dan juga bagian D peningkatan kapasitas. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini sudah aku sediakan 4 bagian. Nah, ini penting karena nanti ketika dalam sistem CS Pro ini nanti akan dimasukkan ke dalam data, ya, bagian yang harus kita pahami di dalam kuesioner. Nah, lebih daripada itu, kita juga perlu membuat kode dalam setiap kolom wawancaranya. Mengapa? Karena nanti akan memudahkan kita untuk mengenali kode-kode tersebut itu maksudnya apa, tujuannya apa. Kadangkala ada pertanyaan seperti yang di bawah ini. Kalau kita masukkan ke dalam CS Pro, kita tentu, bisa saja untuk memasukkannya, tapi kita kadang perlu untuk buat kodenya. Nah, kode ini setelah kita kodekan berarti hanya kode kita udah bisa memaknai pertanyaan yang dimaksud adalah yang panjang ini. Jadi, kalau kita buat praktikkan teman-teman, kita masukkan misalnya identitas pewawancara itu, kita buat kodenya A1. Kemudian untuk di bawahnya kita buat A2 dan seterusnya jika ada di bagian A. Kemudian profil sekolah kalian bisa masukkan di sini B1, B2. Ya, sekilas di sini kalian lihat bahwa ada pertanyaan atau kolom desa dan kecamatan. Nah, sehingga perlu kita buat di sini misalnya kode untuk desa B21. Kemudian untuk kecamatan B21.
2. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan B3, kemudian di sini B4 ya, kemudian B5, B6, B7 untuk jumlah guru kecamatan, kemudian B8, B9, kemudian B10 untuk jumlah guru status PNS, kemudian B11. Nah, di dalam B ini kita bisa melihat ada 11 kode yang dibutuhkan untuk nantinya kita masukkan ke dalam CS Pro seperti itu. Kemudian untuk C dengan cara yang sama kita buatkan ini C1, C2, C3, C4, lanjut ke sini C5. Nah, lanjut di bagian D, ini yang saya sebutkan tadi, ini misalnya kita sebutkan D1 ya. Karena yang paling di atas adalah D peningkatan kapasitas. Kalau di sini kalau kita lihat dan baca untuk pertanyaannya dalam 5 tahun terakhir, apakah ibu bapak saudara pernah mengikuti pelatihan atau penataran yang berkaitan dengan tugas kepala sekolah? Nah, misalnya untuk bidang manajemen apakah ada ya atau tidak? Kemudian keterampilan belajar ya atau tidak? Nah, maka kita buatkan di sini D11, D22, D12, D13, dan D14. Nah, kalau seterusnya misalnya ada D2, berarti teman-teman buatkan di sini D2 untuk kuesioner lanjutannya. Nah, sekilas untuk membuat bagian atau kode kuesioner sudah selesai. Kita lanjutkan topik yang ketiga adalah menentukan tipe variabel. Nah, secara umum kalau tipe variabel di aplikasi pengolah data ada numerik dan ada alfabet ataupun huruf ya. Kalau kita lihat di sini dan identifikasi mana tipe variabel yang memungkinkan numerik dan alfabet ya. Kalau nama pewawancara pastinya nama orang adalah alfabet, tanggal wawancara numerik, tapi dia bisa dimasukkan ke dalam alfabet juga. Kenapa? Karena ini nanti tidak mengarah kepada angka numerik atau kategorikal ya. Bisa saja misalnya dalam pengisian kuesionernya bulan tanggal 22 bulan 2 tahun 2024. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa kita identifikasi sebagai alfabet ya ataupun dimasukkan non numerik ya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya kita scroll ke bawah mana yang memungkinkan untuk numerik. Ya, di sini ada jenis kelamin ya. Biasanya kalau jenis kelamin itu ada kode label ya ataupun kode dari memasukkan data itu ke dalam CS Pro-nya. Misalnya kalau di sini kita pakai 1 adalah laki-laki, kemudian 3 adalah perempuan. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau ini bisa dikategorikan kepada penulisan numerik ya, non numerik ya. Kalau teman-teman misalnya pilih pertanggal seperti ini, andai kata misalnya penelitian kalian lakukan adalah di tanggal 22 sampai 24. Nah, bisa saja di sini 23 2024. Nah, ini bisa dibuat kode misalnya 1, di sini 2, kemudian di tanggal 24-nya 24 02 2024. Jadi nanti teman-teman tinggal mengkategorikan ini ke dalam labelnya saja ataupun nilai value-nya
ya, 1, 2, dan 3 seperti itu. Next, ya, berarti tadi 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, kemungkinan bisa kita dapatkan juga misalnya di pendidikan terakhir yang diikuti. Ini karena kuesionernya adalah untuk sekolah, jadi kita buatkan secara umum saja. Misal untuk kategorikalnya 1 untuk belum sekolah, 2 SD, 3, 4, 5 untuk SMU, 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10. Ya, jadi ada 10 kategorikal pilihan yang bisa nanti kita masukkan ke dalam CS Pro untuk pertanyaan C5 ini. Sedangkan untuk pertanyaan D1 itu ada D11 manajemen. Apakah kepala sekolah ini mengikuti pelatihan manajemen dalam 5 tahun terakhir? Ya atau tidak? Nah, ini bisa kita buat juga kodenya 1 ya, kemudian 3 tidak, dan seterusnya untuk sampai ke D14 kepemimpinan. Oke. Nah, dan seterusnya teman-teman. Poin yang keempat adalah menentukan panjang karakter desimal alfabet, ya. Berapa karakter sih misalnya yang diharapkan untuk nama pewawancara misalnya. Kalau misalnya namanya Budi, ya itu 4 karakter. Tetapi ada orang misalnya namanya lebih dari situ. Armansyah misalnya. Berarti ini membutuhkan karakter lebih daripada Budi tadi. Nah, singkatnya teman-teman bisa memasukkan karakternya ya di angka 20 ke atas ya, agar nama-nama pewawancaranya bisa tercover, ataupun nama sekolahnya bisa tercover, ataupun di sini misalnya ada nama responden kepala sekolah bisa tercover juga. Jadi butuh menentukan berapa karakternya. Kemudian selanjutnya menentukan jenis data. Apakah yang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cocok untuk setiap kuesioner? Kadangkala untuk satu kuesioner ini dikhususkan kepada kepala sekolah. Ternyata yang kita wawancarai adalah guru misalnya. Jadi bisa saja nanti ada pertanyaan yang not applicable, yang tidak cocok untuk dia, kemudian ada yang missing. Nah, kalau missing misalnya memang dia tidak mengisi, seperti itu nanti di CS Pro kita bisa identifikasi sebagai data missing ataupun not applicable. Contoh dari not applicable ini misalnya teman-teman, apakah Anda makan tadi siang? Misalnya jawabannya ada ya atau tidak. Tentu kalau misalnya seseorang makan siang, maka pertanyaan berikutnya bisa, apa kamu makan tadi siang misalnya. Nah, itu cocok dan dijawab kembali. Tetapi kalau misalnya apakah kamu tadi siang makan, jawabannya tidak, berarti pertanyaan yang berikutnya itu tidak applicable untuk dijawab seperti itu. Nah, di CS Pro nanti kita bisa menggunakan itu dan mengecek itu sebagai data yang not applicable, ataupun nanti ada kasus-kasus tertentu yang misalnya identifikasi missing bisa kita buatkan keterangannya. Mungkin itu saja teman-teman untuk informasinya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.